Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Gita Nika, Prodi Ekonomi Syariah kelas 1A dengan NIM 212200298. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk nasional dan pendapatan nasional untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah dasar ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Al-Haq Kamal. Baik, saya akan menjelaskan apa itu tentang produk nasional. Jadi, produk nasional atau national product yaitu nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Produk nasional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada produk nasional bruto atau gross national product. Jadi, artinya itu adalah nilai produk yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi termasuk penghasilan warga negara tersebut di luar negeri. Jadi misalnya penduduk Indonesia yang berjualan di Jepang, maka pendapatannya itu termasuk ke gross national product. Yang kedua ada produk nasional neto atau yang bisa disebut net national product. Artinya adalah senilai semua barang dan jasa yang dihasilkan warga negara dalam waktu 1 tahun setelah dikurangi penyusutan barang-barang modal. Jadi penyusutan itu dia merupakan penggantian modal untuk peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi yang sifatnya taksiran. Contohnya harga buah jeruk yang baru dipetik, jadi dia masih segar, itu harganya 10.000 per kilo. Terus setelah beberapa waktu harganya bisa menurun menjadi 8.000 karena dia udah tidak segar lagi, hampir mau busuk gitu. Terus yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu nilai total produk barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian selama periode tertentu yang dihasilkan dari sebuah proses interaksi antar berbagai komponen pelaku ekonomi. Terus pendapatan nasional menurut perspektif Islam. Yang pertama adanya parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya di mana komponen-komponen kerohanian masuk dalam pemerintahan falah ini. Selanjutnya yaitu ada instrumen wakaf, zakat, infak, dan sedekah yang bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Lalu, ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam. Baik, selanjutnya ada 4 hal yang bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama ada pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Jadi GNP ini dapat dikatakan dia bisa mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang ada di pasar. Tapi dia tidak mampu menjelaskan komposisi dan distribusi yang dari output per kapita. GNP juga tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang ditransisikan di pasar. Jadi artinya itu kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak termasuk ke pasar itu tidak tercatat di GNP. Padahal kegiatan ini sangat penting untuk memengaruhi kesejahteraan individu. Kenapa? Karena di dalam perhitungan GNP konvensional, produksi barang-barang mewah itu memiliki bobot yang sama dengan produksi barang untuk kebutuhan pokok. Jadi ini tuh lebih mendekatkan pada ukuran kesejahteraan. Ekonomi Islam juga menyarankan agar produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat dibanding kebutuhan barang-barang mewah. Selanjutnya yaitu yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Jadi ini tidak mudah untuk mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten. Jadi bagaimanapun juga ini perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsisten ke dalam perhitungan GNP. Jadi ini tuh khusus untuk pangan. Jadi sangat penting untuk negara-negara muslim yang baru masuk ke dalam perekonomian dunia. Jadi untuk mengetahui tingkat produksi komoditas ini harus diketahui dulu tingkat harga yang digunakan. Lalu ketidakkemampuan mendeteksi secara akurat pendapatan dari sektor ini jelas satu kelemahan yang harus segera diatasi karena di sektor inilah bergantungan nafkah
rakyat dalam jumlah yang besar, dan disinilah inti dari masalah distribusi pendapatan. Selanjutnya yang ketiga ada pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Jadi ini sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai persentase total konsumsi. Jadi ini tuh sebuah kajian yang menarik yang dikaji oleh Profesor William Nordans dan James Tobin dengan Measure for Economic Welfare atau MEW dalam konteks ekonomi barat. Kalau GNP mengukur hasil, berarti MEW dia mengukur ukuran dari konsumsi rumah tangga yang memberi kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Perkiraan MEW didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi. Jadi dia bergantung pada tingkat konsumsinya. Meski MEW ini diukur dalam konteks barat, tapi konsep ini tuh sebenarnya menyediakan petunjuk-petunjuk yang berharga untuk memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara Islam. Dan yang terakhir ada perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial. Jadi kesejahteraan sosial Islam ini bisa melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Itu tuh merupakan sangat penting untuk menentukan sifat alami dan tingkatan dari amal sedekah antar saudara. Jadi melalui peningkatan pencatatan dan sektor tambahan dan jenis tambahan dari aktivitas ini dapat dikaji untuk pengambilan keputusan. Jadi dibanding amal sedekah yang sering dikeluarkan umat Islam kepada mereka yang beruntung, sesungguhnya ini tuh lebih mudah mengestimasi zakat, karena zakat ini kan merupakan suatu kewajiban untuk pembayaran transfer yang paling penting di negara muslim. Jadi sekarang itu sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat itu sebagai presentasi dari GNP. Pengukuran ini juga akan sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengambilan keputusan di bidang sosial dan ekonomi sebagai bagian dari rancangan untuk mengatasi kemiskinan dan yang lainnya. Nah, pendayagunaan peran zakat ini bisa mengatasi masalah kemiskinan di negara-negara muslim yang sekarang itu menjadi agenda-agenda penting di negara-negara muslim. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.